Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial Microsoft Office. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jika mendapati suatu bentuk raw data seperti ini sebanyak 11.000 baris ya. Kita akan mencoba membuat report ya, tapi nanti reportnya sudah dibuatkan nih template oleh mungkin atasannya minta buat report seperti ini formatnya. Customer ini mungkin isinya adalah by amount yang hal biaya. Biayanya total 2019 berapa, 2020 berapa, tapi bulan April dan growth-nya berapa. Begitu juga Mei Juni. Lalu ini adalah quantity-nya. Oke, di sini kita bisa ada dua cara yang menurut saya sangat simple. Yang sangat simple sekali, kita bisa menggunakan pakai table ya. Sebagaimana teman-teman ketahui, table itu adalah suatu bentuk laporan table yang sangat-sangat mempermudah teman-teman dalam hal menggunakan pembuatan laporan. Oke. Lalu caranya adalah pertama kita blok yang akan kita menggunakan pivot, lalu insert dan pivot table. Lalu kita klik existing ya. Kita buatkan di sini saja. Oke, sini dulu aja ya. Oke. Tidak bisa di match. Buatkan di kita akan membuat laporan seperti ini. Caranya adalah, ini adalah pivot table fields-nya. Di sini akan tertera adalah kolom-kolom yang tadi sudah dibuatkan sudah ada ya, nama polisi, tanggal, dealer, produk, biaya dan pesanan. Oke. Pertama kita mau coba. Di sini ada filter rows, columns dan values. Nah, rows ini berarti dia berbaris ke bawah. Jika kita arahkan customer ini di sini, nanti akan list dia sampai ke bawah seperti ini. Kalau kita arahkan ke kolom, dia nanti akan format laporannya akan seperti ini. Oke. Berarti dalam hal ini jika kita ingin seperti ini, ya berarti kita akan membuatkan laporannya, letakkan list customer ini pada kolom rows ya. Oke, sudah mulai sama nih. Lalu di sini ada April dan growth. Berarti dalam hal ini tanggal ya, tanggal. Kita bisa letakkan tanggal ini di kolom ya, karena dia nanti kalau di atas. Berarti tanggal kita kolom. Nah, ini sudah mulai terlihat nih kolom. Oke, jika kita buka ini, plus ini dia akan nanti ada muncul detail kuartal 1, 2, 3, 4. Nah, dalam hal ini adalah April, Mei, Juni. April, Mei, Juni berarti dia harusnya ini ya. Nah, April, Mei, Juni. Oke, sudah ada. Nah, akan tetapi dia masih format laporannya jadi agak berantakan nih, karena kita butuh April, Mei, Juni. Nah, ini kita letakkan kuartal ini ya, quarters ya, berada di kolom filter. Artinya nanti kita akan memfilter nih. Nah, ya kan seperti ini. Kita akan memfilter. Dia nanti akan muncul kita maunya apa, format laporannya di periode apa. Dan hal ini adalah kuartal 2 ya. Set. Nah, sudah ada nih. April, Mei, Juni. April, Mei, Juni. Nah, ini 2020 pun juga otomatis di kuartal 2 April, Mei, Juni. Oke. Nah, di sini Aprilnya di atas dan sini April di bawah. Nah, ini kita pindahkan saja nih. Biar sama kan tadi formatnya dengan yang ini. Nah, years ini kan years ini kan di atas nih, memang di sini di atas, tapi di buat laporan yearsnya ada di bawah. Ini kita tinggal tarik ini di bawah. Nah, sudah nih. Sudah ada April 2019-2020. Ini sudah sama ya formatnya, yang Mei 2019-2020 dan Juni 2019-2020. Oke.
Langkah selanjutnya adalah kita ingin mencari amount-nya dalam hal ini adalah biaya. Nah, biaya ini kita tinggal bisa tarik di sini value. Jadi dia akan nanti akan muncul biaya-biayanya. Nah, sudah. Nah, bersama nih formatnya. Oke. Nah, bersama ya. 2019, 2020. Nah, ini nanti bisa kita ganti growth-nya ya. Oke. Nah, ini tinggal langsung kita ganti saja di sini. Sama dengan ini bisa diarahkan ke sini ya. Kita tinggal copy ke terusnya. Nah, tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia adalah apa namanya, dia mengunci ya linknya. Jadi kalau mau kita klik manual saja. Di sini berada di W8, berarti W8. Nah, sudah. Kalau sudah ada nih highlight birunya, kita klik enter dan kita copy sekitarnya. Nah, sudah bisa dilihat ya. Nah, April, Mei, Juni, growth dan sebagainya. Nah, di sini tinggal kita buat growth-nya. Rumus growth-nya adalah ini buka kurung, ini dikurang ini ya, dibagi ini. Sudah didapati growth-nya, tinggal kita copy paste. Oke, sudah didapatkan. Lalu nah, di sini ada div 0. Kenapa? Karena memang dia pembaginya 0. Nah, ini bisa kita buatkan if error ya. Ada di video sebelumnya saya menjelaskan tentang if error. Jika hasilnya error, maka apa nih statementnya? Bentar, coba kita buatkan saja. Oh ya, ini kita belum buat buka kurung. Oke, saya kira. Nah, ini oke, sudah benar ya. Nah, sekarang bagaimana? Ini sudah sama nih formatnya ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin membuat kuantitinya? Hal yang sama kita lakukan di pivot. Nah, ini tinggal kita copy paste saja. Copy paste-nya dari atas sampai ke bawah. Seluruhannya. Baru kita bisa mau copy paste di pivot. Jika kita copy paste hanya ini saja, memang bisa. Memang nanti akan terbentuk clusternya, tapi dia tidak berbentuk pivot. Ciri-cirinya dia berbentuk pivot atau ketika kita arahkan sini, nanti akan muncul pivot. Nah, ini tidak. Nah, makanya kita ketika kita mau copy paste pivot lagi, kita tinggal copy semuanya, tapi sampai ke sini nih. Nah, ini ya, copy, lalu kita copy value di sini. Nah, sudah terbentuk. Oke, di sini kita akan mencari kuantitinya. Kuantitinya dalam hal ini adalah banyaknya transaksi pada periode April 2019 untuk customer ini. Nah, caranya adalah ini sebenarnya sudah sama nih. Hanya ini adalah amount, sum ya, biayanya. Nah, ini kita bisa ganti di sini. Klik ini, value field setting. Nah, tinggal ganti aja count. Ada sum, count, operate. Kita ganti count. Nah, sudah terlihatlah ini. Apa namanya? Kuantitinya. Ini tinggal kita linkkan saja. Ini berada di W26 27 ya. Sudah. Oke, kita copy paste saja. Walaupun juga kita copy paste. Nah, sudah. Maka sudah didapatkan jika kita format laporan seperti ini. Saya sudah rapikan dulu. Maka sudah didapatkan laporan seperti ini. Nanti untuk di copy paste ke dalam PowerPoint.
Oke, ini adalah cara pertama dengan menggunakan pivot. Oke. Tapi bagi saya yang misalkan ingin memperdalam rumus lagi, ini bisa kita menggunakan dengan pakai rumus kombinasi sum if. Oke, karena ini adalah penjumlahan, berarti sum, tapi dia banyak kriterianya. Kriterianya per customer, per bulan, dan per tahun. Oke, dalam hal ini customer sudah ada. Nah, bulan dan tahunnya belum ada karena di sini hanya tanggal saja. Kita tinggal buatkan kolom pembantu. Di sini kita buatkan insert dua kolom untuk kolom year dan year dan month. Oke, kita cara rumus kita ingin buatkan ini menjadi year adalah year. Arahkan ini lalu enter. Dia akan menjadi tahunnya saja akan muncul. Nah, begitu juga month. Nah, di sini bulan 2 ya, Februari bulan 2. Tinggal kita copy paste saja ke bawah. Oke, sudah semua nih syarat-syarat yang terpenuhi untuk membuat rumus sum if. Oke, berarti kita akan coba membuat rumus sum if. Sum if. Jika dia if yang ini, dia berarti syaratnya kriterianya hanya satu. Tapi ini banyak. Kriterianya ada per customer, per tahun, dan per bulan. Berarti pakai sum if. Banyak kriterianya. Oke. Sum range. Langkah selanjutnya adalah kita mau buat sum range-nya. Kita pertama adalah mau buat mencari month-nya. Dalam hal ini adalah biaya. Kita blok yang lupa biaya. Blok semuanya. F4. Koma. Nah, sekarang adalah kriterianya. Pertama kita mau cari kriteria dari customer. Sebelum kita mau ke customer-nya, kita blok dulu kolom customer-nya. Ini kolom customer, ya. F4, koma. Lalu kita arahkan ke sini. Nama customer. Ini sudah oke nih, sudah jadi. Jika kita klik enter, dia memang sudah terbentuk 10 juta. Tapi hasilnya, dia masih menghasilkan biaya customer PT BDP, tapi tidak per tahun ataupun per bulan. Target kita dia harus sama dengan yang dibuatkan oleh pivot. Oke, berarti kita lanjut nih. Kriteria selanjutnya adalah tahun. Tahun kita blok tahun F4, lalu tahunnya ini ya, kita arahkan ini 2019. Jika kita klik enter, sudah benar sih rumusnya, tapi dia baru memunculkan biaya pada tahun 2019 dan si PT customer BDP. Oke, kriteria selanjutnya kita belum masuk karena belum kita masuk, dia masih beda hasilnya dengan ini karena belum kita masukin kriteria selanjutnya itu bulan April. Lalu lanjut bulan, ya ini 4. Nah, dalam hal ini bulan ini kan April. April itu adalah bulan keempat. Kita klik 4. Enter. Nah, sudah sama ya di atas ini. Kita tinggal ini copy ke bawah. Nah, ini oke, ini kenapa kenapa dia 0? Karena ini belum kita kunci nih. Kita akan lakukan penguncian. Ini nya kita kunci supaya karena dia pada saat kita tarik dia tidak bergerak ke kanan, dia tetap ini. Tidak tetap ke kanan, tapi dia bisa ke bawah. Kalau yang ini, year ini, dia kita harapkan dia tidak bergerak ke bawah, tapi dia bisa ke kanan, karena nanti kita bisa copy ini ke kanan. Berarti dia kita kunci di dua-duanya. Oke, ini sudah selesai, kita copy ke bawah. Nah, coba kita cek apakah sama. Sini 26 juta, ini total 26 juta, sama ya. Oke, saya ulang kembali. Di sini artinya jumlahkan di kolom biaya ini, tapi syaratnya adalah pada kolom customer ya, ini pada kolom customer, tapi dengan customernya PT BDP, dia akan menghitung semuanya. Syarat kedua adalah yang ini nih. Syarat keduanya adalah di kolom year tapi di 2019. Oke, sudah ada. Nah, syarat yang selanjutnya adalah di kolom ini tapi di bulan yang keempat, maka akan muncul seperti ini hasilnya. Nah, ini sebenarnya bisa kita langsung copy paste ke sini, maka sama hasilnya 156 coba kita cek ini berapa jumlahnya, 30 juta. Kalau ini sama ya,
per juta juga, ini 26 untuk memastikan apakah perhitungan kita ini benar. Oke, langkah selanjutnya ada bulan Mei. Nah, ini tinggal kita copy paste saja. Kenapa? Karena harusnya sama. Karena rumusnya juga sama. Nah, ini masih 4824. Kenapa? Karena masih ini sudah benar nih PT BDP dan tahun, tapi bulannya masih bulan keempat. Ini tinggal kita ganti aja bulan kelima. Enter. Copy ke bawah dan juga ini kita enter. Apakah sama? 28 juta, 28 juta, 22 juta, 20 juta. Oke, sama ya. Lanjut, kita mau ini cara yang sama, kita copy paste, tapi dia masih beda karena ini masih bulan yang ke-5. Setelah kita ganti bulan ke-6, copy paste, kita cek 36 juta, 26 juta. Oke, dalam hal ini sudah sama nih untuk menggunakan rumus sum if dan pivot. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita mau buatkan kuantitinya. Bagaimana caranya? Kalau kita bicara masalah kuantiti dalam hal ini adalah menghitung jumlah sel yang ada hurufnya, berarti kita bisa menggunakan rumus count ya. Sebenarnya rumus count ini sangat-sangat simpel sekali. Oke, count if kita pakai S ya, karena memang banyak kriterianya. Nah, di sini kita tinggal arahkan aja customer-nya. Pertama, kan kriterianya tadi customer. Kita blok customer kembali, F4 untuk dikunci sudah. Lalu sorry di sini ya. Count if nama kolom customer-nya kita blok F4 koma. Nah, dalam hal ini kita ingin mencari si PT BDP. Sudah dapat nih, tapi dia baru dapat customer PT BDP secara keseluruhan, dan belum kriteria 2019 ataupun 2020 ataupun bulan April. Lanjut kriteria selanjutnya, kita mau sekarang per tahun, kita ambil per tahun. Ini kita tinggal blok F4 dan kita arahkan ke bulan. Sudah, masih 94, masih beda. Ini 4 karena memang masih belum, ini adalah selama 2019 saja. Kita carikan lagi kriteria selanjutnya adalah ini per month. Oke. Nah, per month ini dalam hal ini bulan keempat ya. Ini sudah benar, kita kunci dulu. Angkanya kita kunci dan yearnya kita kunci. Oke, kita akan cek apakah sama. Sama ya, 2485 2510. Oke, kita akan mencoba cari kuantiti di bulan Mei ya. Cara yang sama, PT BDP growth, tapi di masih bulan kelima, kita ganti bulan kelima. Bulan keempat kita ganti bulan kelima. Enter. Sudah sama ya, 2494, 2482. Terakhir kita mencari yang bulan Juninya. Ini tinggal ganti bulan 5 menjadi bulan ke-6. Tinggal copy pesannya. 2482 dan 2498. Oke. Jadi sudah sama ya. Jadi sekarang saya kembalikan lagi ke teman-teman bagaimana dan cara yang lebih simpel dalam hal menggunakan rumus atau menggunakan pivot pada saat pembuatan laporan. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya.